Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putu Paramita Primadevi Pramana, NIM 19026111063. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 1 Juni hingga 14 Juni 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai anestesi umum dan anestesi spinal. Baik, yang pertama saya mulai dengan penjelasan mengenai anestesia, di mana anestesia adalah hilangnya respon yang dapat dibalik terhadap rangsangan yang berbahaya atau noxious stimuli. Terdapat beberapa jenis anestesi, yaitu anestesi umum, anestesi regional, dan anestesi lokal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anestesi umum. Anestesi umum merupakan hilangnya kesadaran secara penuh. Anestesi umum dapat diberikan kepada pasien dengan injeksi intravena atau melalui inhalasi. Keuntungan dari penggunaan anestesi ini adalah dapat mencegah terjadinya kesadaran intraoperasi, efek relaksasi otot yang tepat dalam jangka waktu yang lama, memungkinkan untuk pengontrolan jalan, sistem, dan sirkulasi pernapasan. Dapat juga digunakan pada kasus pasien hipersensitif terhadap zat anestesi lokal. Dapat diberikan tanpa mengubah posisi supinasi pasien, dapat disesuaikan secara mudah apabila waktu operasi perlu diperpanjang, dan dapat diberikan secara cepat dan reversibel. Namun, anestesi umum juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan perawatan yang lebih rumit, membutuhkan persiapan pasien praoperasi, dapat menyebabkan fluktuasi fisiologis yang membutuhkan intervensi aktif, berhubungan dengan beberapa komplikasi seperti mual, muntah, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil, dan terlambatnya pengembalian fungsi mental normal, serta berhubungan dengan hipertermia maligna, kondisi otot yang jarang, dan bersifat keturunan apabila terpapar oleh anestesi umum dapat menyebabkan peningkatan suhu tubuh akut dan berpotensi letal, hiperkarbia, asidosis metabolik, dan hiperkalemia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anestesia regional, di mana anestesia regional memberikan efek mati rasa terhadap saraf yang menginervasi beberapa bagian tubuh melalui injeksi anestesi lokal pada spinal atau epidural, plexus, atau secara Blair block. Anestesi regional memiliki keuntungan, diantaranya adalah menghindari polifarmasi alternatif yang efektif terhadap anestesi umum, anestesia yang dapat diperpanjang, pasien dapat tetap dalam keadaan sadar, dan dapat dilakukan pemberian makanan atau minuman yang lebih dini. Tetapi dalam pemberian anestesia regional, dapat terjadi komplikasi meskipun jarang sekali terjadi. Di antaranya sakit kepala pasca penyuntikan, sakit punggung, transient neurological symptom atau TNS, anestesi spinal total, hematoma spinal atau epidural, abses epidural, meningitis, arachnoiditis, kardiak arrest, retensi urin, dan keracunan. Selanjutnya adalah anestesia lokal, di mana anestesi lokal secara reversibel menghambat konduksi saraf di dekat pemberian anestesi, sehingga menyebabkan mati rasa di daerah yang terbatas secara sementara. Perbedaannya dengan anestesia regional adalah anestesi lokal hanya memblok sensasi di area di mana injeksi diberikan, tanpa mempengaruhi daerah-daerah lain yang diinervasi oleh saraf tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai anestesi umum dan anestesi regional, yaitu anestesi spinal. Yang pertama adalah anestesi umum. Saya menjelaskan definisi dari anestesi umum. Anestesi umum menurut American Association of Anesthesiologists merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran di mana pasien tidak arousable, meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan. Beberapa obat yang dimasukkan bertujuan untuk memberikan rasa tidak sadar, amnesia, analgesia, kehilangan refleks dari sistem saraf pusat, dan dapat berupa paralisis dari otot skeletal.
Nah, ini merupakan tujuan dari anestesi umum, yaitu menyebabkan pasien analgesia, amnesia, imobilitas, hipnosis, dan paralisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari anestesi umum, evaluasi preanestesi, dan premedikasi pada anestesia umum. Prinsip kerja dari anestesia umum untuk menurunkan kesadaran, anestesi harus bekerja pada sistem saraf pusat. Area pada sistem saraf pusat yang dipengaruhi berupa korteks, talamus, dan spinal cord. Farmakologis dari obat-obat general anestesi mentarget GABA, reseptor glutamat, ion channel, dan reseptor glisin dan serotonin. Selanjutnya adalah evaluasi preanestesi, di mana sebelum dianestesi diperlukan anamnesa yang baik untuk menentukan jenis dan dosis anestesi yang digunakan. Faktor-faktor penentu dari agen anestesi yaitu umur, body mass index, riwayat penyakit dan operasi, obat-obatan yang sedang digunakan, dan waktu puasa. Skor yang dapat digunakan yaitu skor Malampati, di mana kondisi gusi dan gigi dievaluasi, dan fleksibilitas dan ekstensi kepala dievaluasi juga. Selanjutnya adalah premedikasi, yaitu sebelum administrasi anestesi dapat diberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kualitas anestesi. Premedikasi yang sering digunakan berupa klonidin yang berguna untuk mengurangi agen induksi anestesi, supaya pasien tetap tidak sadar dalam waktu yang lebih lama. Klonidin juga mempengaruhi keadaan pasien menggigil setelah operasi, mual pasca operasi, dan delirium. Premedikasi lain yang dapat digunakan berupa midazolam merupakan benzodiazepin yang berguna untuk menurunkan kecemasan pasien, terutama pada pasien anak-anak. Melatonin dapat diadministrasikan untuk mencegah terjadinya kejang. Melatonin memiliki efek hipnotik, ansiolitik, sedatif, dan antikonvulsan. Benzodiazepin digunakan untuk menghilangkan kecemasan, antihistamin juga untuk mencegah reaksi alergi, antiemetik untuk mencegah mual dan muntah, opioid memberikan analgesi, inhibitor pompa proton mencegah kecemasan, atropin untuk mencegah bradikardi dan sekresi. Pasien juga dapat diberikan terapi preanestesi non-farmakologik yang dapat berupa memainkan musik, pijat, dan menggelapkan ruangan. Selanjutnya adalah tahap anestesia, yaitu ada induksi, excitement, surgical anesthesia, dan overdosis. Pada tahap 1 merupakan tahap untuk induksi atau analgesia, waktu antara pemasukan agen dan kehilangan kesadaran. Pasien masih dapat bercakap-cakap. Pada tahap ini, general anestesi dapat diadministrasikan dengan beberapa cara, seperti inhalasi atau injeksi, berupa intravena, intramuskular, dan subkutan. Oral dan rektal juga dapat digunakan. Setelah diadministrasikan, agen anestesi ditransport menuju target anestesi. Agen anestesi umum yang sering digunakan berupa propofol, sodium thiopental, etomidat, methotrexatal, dan ketamin. Tahap 2 yaitu tahap excitement, di mana terjadi eksitasi dan aktivitas delirium. Heart rate dan respiratory rate menjadi irregular dengan gerakan yang tidak terkontrol. Pada tahap ketiga merupakan tahap surgical anesthesia ditandai dengan hilangnya refleks pupil, paralisis interkostal. Lane 1 merupakan gerakan keliling bola mata, lane 2 merupakan hilangnya refleks kornea, lane 3 merupakan pupil mulai melebar dan relaksasi otot, lane 4 pupil mulai membesar sepenuhnya. Pada tahap 4 yaitu overdosis akibat overdosis dari agen anestesi, depresi brainstem, terjadi kelumpuhan meduler, kontrol pernafasan dan vasomotor berhenti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme molekular dari anestesi umum, di mana terdapat GABA-A, yaitu potensiasi oleh halotan, propofol, etomidat, dan ada reseptor NMDA, yaitu dihambat oleh ketamin dan N2O.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari anestesi umum dapat digunakan seperti anestesi umum intravena, anestesi umum inhalasi, maupun anestesi kombinasi atau balance anestesia. Jenis anestesi umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, anestesi umum intravena. Merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Dilakukan untuk induksi dan prosedur yang cepat. Yang kedua adalah anestesi umum inhalasi, yaitu merupakan salah satu teknik anestesi umum yang digunakan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Keuntungan adalah mengontrol kedalaman anestesi. Metabolisme sangat minim, diekstraksikan oleh pernafasan. Yang ketiga adalah anestesi kombinasi atau balance anestesia, merupakan teknik anestesi dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi. Teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesia secara optimal dan berimbang. Pada balance anestesi, selama pasien berada dalam periode anestesi tetap tidak sadar, mengalami relaksasi otot, dan tidak ada refleks kompensasi. Penggunaan kombinasi anestesi umum dan lokal bertujuan untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan dari anestesi umum dengan menggunakan atau mengurangi dosis tinggi, sehingga dikombinasi dengan lokal anestesia. Penggunaan lokal anestesi untuk operasi besar dihindari, untuk mengurangi masalah psikologis pada pasien, karena pada lokal anestesi, pasien masih tidak sadar dan pasien tidak awam dengan alat-alat maupun tim yang berada dalam ruangan operasi. Penggunaan kombinasi anestesi inhalasi seperti sevofluran dan nitrous oxide bertujuan untuk mencapai second gas effect. Namun, penggunaan nitrous oxide dapat menyebabkan adverse effects berupa hipoksia difusi sehingga setelah penghentian agen nitrous oxide harus langsung diberikan oksigen 100% pada pasien. Selanjutnya adalah indikasi dan variasi pada anestesia intravena. Parenteral anestesi atau anestesia intravena ini dapat digunakan untuk induksi anestesi, kerja cepat, pemulihannya terutama untuk redistribusi. Juga mengurangi jumlah anestesi inhalasi untuk pemeliharaan. Contohnya tiopental, midazolam, propofol, etomidate, dan ketamin. Indikasi dan variasi, yaitu pemilihan penggunaan anestesia dengan teknik intravena biasa dilakukan pada pasien dewasa dan pada pasien yang kooperatif. Teknik ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Ada beberapa variasi dari anestesia intravena, yaitu anestesia intravena klasik, lokal, maupun anestesia analgesia neurolab. Ini adalah merupakan obat-obat anestesia intravena. Yang pertama adalah tiopental, merupakan golongan barbiturat ultra short acting, memiliki efek hipnotik, induksinya cepat, lancar, dan tidak diikuti eksitasi. Pemulihannya cepat, yaitu 10-20 menit, dengan rasa kantuk, memiliki sifat eliminasi yang lama. Dosis induksi 3-6 mg per kilogram berat badan intravena habis dalam 30-60 detik. Dapat digunakan untuk kontrol cepat pada kejang. Adverse effects-nya yaitu laryngospasme, porfiria intermittent akut, nyeri, nekrosis, gangren pada ekstravasasi, dan injeksi arteri yang tidak sengaja. Selanjutnya adalah propofol, yaitu obat anestesia intravena yang paling sering digunakan. Memiliki efek hipnotik, induksinya cepat, yaitu 45 detik, dan bertahan hingga 15 menit. Memiliki efek antiemetik. Tidak menimbulkan iritasi pada airway. Dosis induksinya 2-2,5 mg per kilogram berat badan intravena. Dosis maintenance 4-12 mg per kilogram berat badan intravena per jam drip. Digunakan pada daycare surgery, adverse effects-nya yaitu nyeri pada injeksi dan penurunan tekanan darah. Selanjutnya adalah ketamin.
Anestesia disasosiatif. Memiliki efek hipnotik dan analgetik. Bekerja dengan memblok reseptor NMDA, memberikan efek analgesik yang dalam, imobilitas, dan amnesia. Memiliki bersifat simpatomimetik, meningkatkan tekanan darah dan heart rate. Tidak terjadi depresi napas, dan refleks masih ada. Sering digunakan dalam perawatan luka bakar. Dosis induksi 1-2 mg per kilogram berat badan intravena bolus, dapat terjadi delirium, halusinasi, dan gerakan tak sadar terjadi selama pemulihan. Dapat diminimalkan dengan diazepam atau midazolam. Ini berguna untuk operasi luka bakar dan trauma. Berbahaya untuk hipertensi dan IHD. Selanjutnya adalah benzodiazepin. Memiliki sifat hipnotik sedatif, pelemas otot ringan, cepat melewati barier plasenta, dosis diazepam induksi 0,2-0,6 mg per kilogram berat badan intravena, dan dosis midazolam induksi yaitu 0,15-0,45 mg per kilogram berat badan intravena. Yang terakhir adalah analgesia neurolep. Ini dapat ditandai dengan ketenangan, ketidakpedulian psikis, dan analgesia yang intens tanpa kehilangan kesadaran total. Kombinasi fentanyl dan droperidol. Terjadi kekakuan dinding dada. Hal ini terkait dengan penurunan fungsi motorik, penekanan refleks otonom, stabilitas kardiovaskular dengan amnesia ringan, dan dapat menyebabkan kantuk tetapi merespon perintah. Digunakan untuk endoskopi, angiografi, dan operasi kecil. Karakteristik penting anestesi inhalasi yang mengatur anestesi adalah tekanan parsial anestesi dalam gas inspirasi, ventilasi paru, pertukaran alveolar, kelarutan dalam darah, yaitu darah dari partisi gas koefisien, dan kelarutan dalam lemak. Blood gas partition coefficient adalah ukuran kelarutan dalam darah. Ini menentukan tingkat induksi dan pemulihan anestesi inhalasi. Semakin rendah gas koefisien terhadap darah, lebih cepat induksi dan lebih cepat waktu pemulihannya. Contohnya pada nitrous oxide. Semakin tinggi gas koefisien, induksi dan pemulihan lebih lambat. Semakin tinggi gas koefisien, induksi dan pemulihan lebih lambat. Contohnya pada halotan. Selanjutnya adalah oil gas partition coefficient, yaitu ukuran kelarutan lemak. Kelarutan lemak berkorelasi kuat dengan potensi anestesi. Semakin tinggi kelarutan lemak, maka obat bius semakin kuat, misalkan halotan. Nilai MAC adalah ukuran potensi anestesi inhalasi, yaitu konsentrasi anestesi alveolar minimum, persentase dari udara inspirasi, di mana 50% pasien tidak merespons stimulus bedah. Nilai MAC aditif dan lebih rendah pada opioid. Nilai MAC 1,1 hingga 1,2 digunakan selama operasi. Indikasinya, pemilihan penggunaan anestesia dengan teknik inhalasi biasanya dikerjakan pada bayi atau anak-anak yang belum terpasang jalur intravena. Digunakan juga pada pasien dewasa yang takut disuntik. Ada beberapa teknik dari anestesia inhalasi, yaitu inhalasi sungkup muka, inhalasi sungkup laring, inhalasi pipa endotrakeal, nafas spontan, dan inhalasi pipa endotrakeal untuk nafas kendali. Selanjutnya, ini adalah beberapa agen yang dapat diberikan berdasarkan blood gas partition coefficient-nya dan untuk oil gas partition coefficient. Untuk halotan, pada kelarutan dalam darah 2,3 dan kelarutan pada lemak 220 dengan nilai MAC yaitu 0,8. Fiturnya pleasant, dapat terjadi aritmia, hepatitis, hipertermia. Selanjutnya adalah enfluran. Untuk kelarutan dalam darah 1,9, kelarutan dalam lemak 9,8, pungen dapat terjadi kejang dan hipertermia.
Pada isofluoran, kelarutan dalam darah 1,4, kelarutan dalam lemak 91, dengan MAC 1,3, hubungan widely used. Sevofluoran untuk kelarutan dalam darah 0,62 dan kelarutan dalam lemak 53 dengan nilai MAC 2,5 pleasant. Dapat terjadi nefrotoksik. Selanjutnya ada desfluoran, kelarutan dalam darah 0,42 dan kelarutan dalam lemak 23. Untuk nilai MAC-nya 7,2, bersifat iritan, dapat terjadi batuk. Untuk nitrous, yaitu kelarutan dalam darahnya 0,47, kelarutan dalam lemak 1,4. Dengan nilai MAC lebih dari 100, pleasant, dapat terjadi anemia. Selanjutnya adalah obat-obat anestesi inhalasi. Obat-obat anestesi inhalasi dibagi menjadi dua, yaitu non-halogenated gas dan halogenated hidrokarbon. Untuk non-halogenated gas, yaitu nitrous oxide, dan halogenated hidrokarbon, yaitu halotan, enfluoran, isofluoran, desfluoran, sevofluoran, dan metoxifluoran. Yang pertama adalah nitrous oxide. Obat anestesia inhalasi yang paling aman, tidak mudah terbakar, tidak menimbulkan iritasi, tidak berwarna, tidak berasa, berbau manis, lebih berat dari udara, memiliki potensi anestesia dan relaksasi otot yang rendah, namun memiliki efek analgetik yang baik, aman bagi jantung, liver, dan ginjal. Dalam anestesi umum dipakai dalam kombinasi N2O dan O2. Untuk induksi dengan perbandingan 80%, 20%, dan pemeliharaan 70%, 30%. Memiliki efek samping berupa difusional hipoksia dan megaloblastik anemia. Selanjutnya adalah ether, memiliki sifat poten anestesia, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Mudah menyebabkan iritasi, mudah terbakar, dan mudah meledak. Proses induksinya lama, memiliki sifat kelarutan tinggi di darah, dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Proses pemulihannya juga lama. Selanjutnya adalah halotan, merupakan obat anestesia yang poten, memiliki efek analgesia dan relaksasi otot yang buruk, merupakan cairan yang tidak berwarna, berbau enak, tidak iritatif, mudah menguap, tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak, memiliki potensi induksi yang cepat, tidak mengiritasi jalan napas, memiliki efek bronkodilatasi, yaitu cocok untuk pasien asma. Pemulihannya cepat dan jarang menimbulkan mual muntah pasca anestesia. Memiliki efek samping berupa aritmia jantung, mensensitisasi ketokolamin, halotan indus hepatitis, malignan, hipotermia. Dosis induksi 2-4%, dosis pemeliharaannya 0,5-2%. Selanjutnya ada enfluoran. Turunan ether, cair, tidak berwarna. Memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Tidak iritatif, kontraindikasi pada pasien dengan riwayat epilepsi. Memiliki efek samping berupa hepatotoksik dan gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya adalah isofluoran, yaitu keturunan dari ether, cair, tidak berwarna, memiliki efek hipnotik analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Tidak mudah terbakar, berbau tajam, biasanya diberikan kombinasi bersama oksigen atau nitrous oxide. Iritatif terhadap saluran nafas. Selanjutnya adalah desfluoran. Mudah menguap, memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Sering digunakan pada daycare surgery, proses induksi dan penyembuhannya cepat, mengiritasi saluran nafas, menyebabkan spasme laring. Yang terakhir adalah sevofluoran, turunan ether, cair, tidak berwarna, tidak mudah meledak, tidak berbau, dan tidak menimbulkan iritasi. Memiliki efek hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot yang baik. Proses induksi dan pemulihan yang cepat dapat digunakan pada bayi atau anak-anak yang tidak kooperatif dan bersifat nefrotoksik. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai efek dari nitrous oxide, yaitu terdapat second gas effect dan diffusional hypoxia.
di mana nitrous oxide sangat tidak larut dalam darah dan jaringan lain, sehingga menghasilkan keseimbangan yang cepat. Penyerapan cepat dari N2O dari gas alveolar berfungsi untuk mengonsentrasikan anestesi terhalogenasi yang diberikan bersama. Efek ini akan mempercepat induksi anestesi. Selanjutnya adalah hipoksia delusi, yaitu pada penghentian pemberian N2O, gas nitrous oxide dapat berdifusi dari darah ke alveoli, menipiskan O2 di paru-paru. Hal ini dapat menghasilkan efek yang disebut hipoksia difusional. Untuk menghindari hipoksia, 100% O2 harus diberikan ketika N2O dihentikan. Selanjutnya adalah monitoring, dapat monitoring ECG, saturasi O2, NIBP, konsentrasi agen, oksigen, kapnografi, temperatur, dan EEG. Selanjutnya adalah manajemen. Yang pertama adalah airway management. Pasien kehilangan refleks batuk akibat anestesi. Untuk mempertahankan jalan nafas, dilakukan intubasi dengan endotracheal tube setelah pasien tidak sadar. Lalu, pernafasan pasien dapat dimonitoring dengan mesin ventilasi. Pada prosedur yang besar atau operasi yang besar, dapat digunakan ventilator untuk memastikan oksigenasi pada pasien dengan koma yang dalam akibat anestesi. Yang kedua adalah manajemen mata. Anestesi menurunkan kontraksi otot orbicularis oculi yang akan menyebabkan mata menjadi setengah terbuka. Monitoring mata dan penutupan mata untuk mencegah kerusakan mata diperlukan. Selanjutnya adalah maintenance. Pada anestesia intravena, umumnya memiliki waktu paruh hingga 5 hingga 10 menit, di mana setelah pasien dapat kembali sadar. Untuk memperpanjang tidak sadarnya pasien, anestesi harus diberikan secara terus-menerus dengan cara diberikan campuran antara oksigen, nitrous oxide, dan agen anestesi secara inhalasi, atau dengan cara administrasi propofol melalui intravena. Setelah operasi berakhir, pemberian agen anestesi diberhentikan. Kesadaran pasien kembali saat konsentrasi agen anestesi berkurang, yang dapat memakan waktu hingga 30 menit, bergantung dari durasi operasi. Selanjutnya adalah emergence, keadaan di mana kembalinya fungsi organ setelah diberhentikannya anestesi. Keadaan ini dapat disertai kebingungan, afasia, atau kelumpuhan yang bersifat sementara. Dapat juga terjadi menggigil pada pasien yang dapat menyebabkan meningkatnya asupan oksigen, karbon dioksida, meningkatnya heart rate, cardiac output, dan tekanan darah sistemik. Menggigil disebabkan akibat sumsum tulang belakang lebih cepat berfungsi dibandingkan dengan sistem saraf pusat. Selanjutnya adalah postoperatif, yaitu bertujuan untuk mengurangi efek samping sadar kembali. Pasien biasanya diberikan opioid atau NSAID atau acetaminophen. Monitor pada pasien postoperasi tetap dilakukan. Monitor berupa tanda vital, saturasi oksigen, irama jantung, pernafasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Selanjutnya adalah anestesi spinal. Anestesi spinal, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan indikasi dan kontraindikasinya. Anestesia spinal disebut juga spinal block, subarachnoid block, atau intrathecal block. Merupakan bentuk dari neuroaksia regional anestesi yang meliputi injeksi di anestesi lokal atau opioid ke ruang subarachnoid menggunakan jarum sepanjang 9 cm, merupakan alternatif dari general anestesi. Anestesi yang dimasukkan ke cairan cerebrospinal yang mengelilingi medula spinalis. Agen anestesi akan bercampur dengan cairan cerebrospinal, oleh sebab itu, dosis dan volume dibutuhkan untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik pada spinal anestesi lebih kecil dibandingkan epidural anestesi. Untuk indikasinya, secara umum digunakan pada pasien yang meliputi daerah bawah umbilikus, merupakan teknik pilihan untuk seksi cesaria, di mana untuk menghindari resiko general anestesi dan kegagalan dari intubasi. Spinal anestesi juga dapat digunakan untuk mengobati sakit setelah operasi, terutama nyeri pada torak, pelvis, dan ekstremitas bawah. Kontraindikasi dibagi menjadi dua, yaitu kontraindikasi absolut dan relatif.
di mana kontraindikasi absolutnya penolakan dari pasien, infeksi di lokasi penyuntikan, ada peningkatan tekanan intrakranial, hipovolemia berat, dan koagulopati. Untuk kontraindikasi relatifnya, yaitu sepsis atau bakteremia, pasien tidak kooperatif, defisit neurologis, deformitas tulang belakang, dan penyakit jantung stenosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus, efek pada sistem organ, dan komplikasi. Spinal anesthesia dapat digunakan pada kasus pembedahan pada ekstremitas, hernia inguinal, atau epigastrik. Untuk kasus urologi, seksi sesaria, dan histrektomi juga dapat dilakukan. Efek pada sistem organ, yang pertama adalah saraf. Terjadi blok simpatis, sensorik, dan motorik. Diferensial blok itu blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris, dan beberapa segmen di atas blok motorik. Perbedaan ukuran dan jenis rambut saraf simpatis, yaitu toracolumbal untuk parasimpatis, kraniosakral. Yang kedua adalah kardiovaskular, yaitu vasodilatasi, hipotensi, pemberian cairan dan vasopresor. Bradikardivagal diberikan sulfat atropin 0,04 mg per kilogram berat badan intravena. Selanjutnya adalah respirasi, yaitu terjadi high block, penurunan vital capacity, tidak volumenya tetap. High block, yaitu obat anestesi akan memblok segmen yang tinggi, torakal atau lebih tinggi, pada sistem saraf yang menginervasi otot-otot aksesorius pada dinding dada, sehingga menyebabkan penurunan vital pasien. High block diarahkan torakal, karena target lumbal ke bawah. Kalau complete block itu sampai cervical, cardiac accelerator. Selanjutnya adalah metabolik atau endokrin. Agen anestesi bekerja pada perifer, terjadi penurunan stres respon atau pembedahan. Diberikan adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopresin, dan RAA. Untuk pencernaan, kontraksi usus dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga dapat menyebabkan gangguan kontraktilitas usus. Penurunan MAP menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar. Selanjutnya adalah urinarius, yaitu autoregulasi ginjal dan retensi urin. Terjaga pada MAP 50 hingga 150. Jika hipotensi di bawah itu, dapat terjadi gangguan autoregulasi di ginjal, kontraktilitas dan relaksasi sphincter dan gallbladder, sehingga menyebabkan retensi urin. Untuk komplikasinya, komplikasi dari anestesi spinal dapat diakibatkan oleh efek fisiologis dari sistem saraf pusat, maupun teknik dari spinal anestesi. Komplikasinya dapat berupa high spinal. Jika terjadi anestesi sampai ke cervical, dapat menyebabkan henti jantung. Setelah itu terdapat retensi urin, anestesi dan analgesi yang tidak adekuat, toksisitas obat anestesi lokal, nyeri punggung, post-dural puncture headache atau PDPH bisa terjadi jika memakai jarum besar, namun sekarang lebih sering memakai jarum yang kecil. Cedera neurologis dapat terjadi jika jarum mencederai saraf. Meningitis dan arachnoiditis dapat terjadi jika prosedur kurang asepsis. Dapat juga terjadi abses epidural, transient neurological symptom atau TNS. Menggigil terjadi karena vasodilatasi di bagian bawah tubuh, sehingga kehilangan panas tubuh dan tubuh mempunyai mekanisme kompensasi dengan menggigil. Dapat juga terjadi pruritus karena obat anestesi yang menyebabkan histamin rilis atau pengawetnya. Mual muntah terjadi apabila perfusi ke cerebral berkurang akibat hipotensi, sehingga feedback kemoreseptor. Komplikasi dapat timbul dipengaruhi oleh berat jenis dan posisi pasien saat induksi agen anestesi. Berat jenis agen anestesi dibagi menjadi 3, yaitu isobarik, hiperbarik, dan hipobarik. Berat jenis dengan anestesi bersifat isobarik sama dengan liquor, sehingga tidak turun atau naik pada cairan cerebrospinal saat diinjeksikan. Berat jenis agen anestesi hiperbarik lebih berat, sehingga cenderung ke arah kaudal, dan berat jenis agen anestesi hipobarik lebih ringan, sehingga cenderung ke arah kranial.
Lebih disarankan untuk memakai agen anestesi hiperbarik, sehingga high block dapat dicegah dan cepat terjadi blok pada konulaterales dan dapat menyebar ke area yang tidak diinginkan. Posisi saat induksi juga sangat berpengaruh saat memakai agen anestesi hipobarik. Lakukan head down supaya agen anestesi tidak mengalir ke kranial. Dan sebaliknya, jika agen anestesi hiperbarik, jangan melakukan head down. Tujuannya sama, yaitu menghindari agen anestesi mengalir ke kranial. Selanjutnya adalah persiapan anestesi spinal. Sama dengan persiapan anestesi umum, yaitu menggunakan alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum. Statik, yaitu yang pertama S, scope, yaitu stetoskop dan laryngoskop. Yang kedua, tube. Yang ketiga, airway device, yaitu oropharyngeal, nasopharyngeal airway, tape, introducer, konektor, dan suction. Untuk posisi, bisa duduk, lateral decubitus, atau pronasi. Identifikasi tempat penyuntikan. Jarum spinal ada yang Quincke, Sprote. Obat anestesi lokal dapat lidokain, tetrakain, bupivacain, propivakain, dan chloroprocain. Jika terjadi gagal blok, lakukan blok ulang atau ubah menjadi general anestesi. Saya akan menjelaskan dari anatomi, posisi, teknik, dan agen anestesinya. Yang pertama adalah anatomi. Jarum anestesi ditusukkan melewati dura mater di subarachnoid space di antara dua lumbal. Untuk mencapai tempat ini, jarum harus menusuk beberapa lapisan jaringan dan ligamen seperti supraspinosus ligamen, intraspinosus ligamen, dan ligamentum flavum. Konus medularis biasanya terletak pada L1 atau L2, sehingga jarum harus ditusukkan antara L3 sampai L4 atau L4 sampai L5 untuk menghindari cedera. Untuk posisi, terdapat 3 posisi pasien yang dapat digunakan untuk meningkatkan prognosis, yaitu duduk. Pasien duduk di pinggir tempat tidur dengan punggung menghadap ke operator dan kaki bergantung dan berada di alas. Yang kedua adalah lateral decubitus, pasien dimiringkan sehingga punggung pasien menghadap ke operator dan pasien harus memiringkan badan sehingga menonjolkan tulang belakangnya. Yang ketiga adalah posisi tengkurap, pasien tengkurap dengan tangan ke arah atas kepala. Yang ketiga adalah saya menjelaskan mengenai teknik, yaitu tujuan dari spinal anestesi adalah memblok transmisi dari impuls aferen dari nociceptor peripheral. Impuls septoris dari tempat asalnya diblok sehingga menghilangkan rasa nyeri. Derajat blok tergantung dari konsentrasi dari anestesi yang diberikan dan jenis akson yang ditargetkan. Sedasi dapat membantu pasien untuk tenang selama prosedur anestesi. Namun pasien dapat terjaga penuh saat prosedur pembedahan. Yang terakhir adalah agen anestesi. Jadi bisa dilihat di sini adalah posisi yang dapat dilakukan untuk anestesi spinal, yaitu duduk, lateral decubitus, dan tengkurap. Jarum anestesi ditusukkan melewati dura mater di subarachnoid space di antara dua lumbal. Dan ini merupakan macam-macam jarum yang dapat dipakai untuk anestesi spinal. Selanjutnya, ini merupakan agen-agen anestesi yang sering dipakai, yaitu dapat dua golongan, yaitu golongan ester dan amide. Di mana yang pertama adalah golongan ester. Untuk chloroprocain memiliki maksimal dos 12 mg per kilogram berat badan dengan durasi 0,5 sampai 1 jam. Pada prokain memiliki maksimal dosis 12 mg per kilogram berat badan dan memiliki durasi 0,5 sampai 1 jam. Untuk kokain memiliki maksimal dos 3 mg per kilogram berat badan dan memiliki durasi 0,5 hingga 1 jam. Dan yang terakhir adalah tetrakain, yaitu memiliki maksimal dos 3 mg per kilogram berat badan dengan durasi 1,5 hingga 6 jam. Selanjutnya adalah golongan amid, yaitu lidokain, memiliki maksimal dos 4,5 dengan durasi 0,75 hingga 1,5 jam.
Untuk yang kedua adalah mevivakain, memiliki maksimal dos 4,5 dengan durasi 1-2 jam. Yang ketiga adalah prilokain, memiliki maksimal dos 8 mg per kilogram berat badan dengan durasi 0,5-1 jam. Buvivakain memiliki maksimal dos 3 mg per kilogram berat badan dengan durasi 1,5 hingga 8 jam. Begitu juga dengan robivakain, yaitu memiliki maksimal dos 3 mg per kilogram berat badan dengan durasi 1,5 hingga 8 jam. Buvivakain merupakan anestesi yang paling sering digunakan. Agen lain dapat berupa lidokain, tetrakain, prokain, robivakain, devobuvivakain, prilokain, atau kinkokain. Non-opioid seperti klonidin atau epinefrin dapat digunakan untuk memperpanjang durasi anestesi. Opioid dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas blok dan menurunkan efek samping. Jenis opioid seperti morfin, fentanyl, diamorfin, dan buprenorfin. Demikian penjelasan saya mengenai anestesi umum dan spinal. Atas waktu yang diberikan, terima kasih. Semoga bermanfaat.